Kali ini kita punya sapu. Ustadz, buat sapu buat ngapain? Kalau mereka rusuh, kita gunakan ini. Kirain buat Kirain buat sate. Tadi nanya sapu buat apa? Ya kan kok habis buka terbang. Saatnya kita masuk di Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dosa. Kenapa? Ayo, kenapa? Ya. Saya mau nanya, ini ada seorang anak. serius. Ini serius. Tanya pada bapaknya. Bukan. Lagu dong. Ya bener. Jangan bercanda dong. Ada seorang anak ini bertanya sama bapaknya. Ya lah, bener kan? Kata bapaknya tobat lah nak. Nah dia nggak tobat. Bagaimana nih Pak Ustadz? Kenapa jadi kesini? Saya situ saya nanya ke Pak Ustadz. Anak bertanya. Gak usah nyanyi. Bagaimana Pak Ustadz? Jadi kalau berbicara tentang orang tua yang senantiasa mengarahkan anaknya untuk dapat kebaikan, karena anak itu akan jadi tanggung jawab orang tua. Sebagaimana orang tua itu diberikan amanah oleh Allah terhadap anak, maka anak itu akan jadi tanggung jawab orang tuanya. Maka tidak salah kalau orang tua mengarahkan anaknya untuk ibadah, untuk sholat, apalagi untuk taubat. Masya Allah, pertanyaan Raffi ini Masya Allah. Yang dia jadi pertanyaannya cuma satu. Yang disuruh tobat dia atau ente? Jawab dong bos, jawab bos. Ikatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan dicabut nyawa oleh Allah. Segera bertaubat, minta ampunan kepada Allah. Raffi duitnya udah banyak, ya kan? Udah Masya Allah hidupnya, istrinya soleha. Udah taubat, minta ampunan sama Allah. Deketin sama Allah. Biar Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah kasih selamatan. Amin. Habib itu yang ngedoain pernikahan saya sama Nagita. Oh iya. Amin, ya. Akhirnya sudah punya 3 anak. Alhamdulillah. Istri masih satu kan? Satu lagi yang mana? Ada Lili. Bisa pertanyaan yang lain nggak? Nggak usah masalah keluarga. Oke, siap. Boleh. Mau nanya dong cara pilih pasangan yang baik dan benar. Kan aku tuh kalau suka sama orang tuh kayak langsung bucin gitu loh. Jadi kayak aku serahkan semuanya. Aduh, semuanya. Bukan semuanya namanya. Ya, bucin brutal kayak misalkan suka ngebantu gitu. Padahal kan kita seorang perempuan gitu loh Pak Ustadz. Gimana tuh ya? Bebe jangan terlalu banyak sama ujung-ujung ditipu lo kayak gua. Jadi gini, perihal tentang jodoh itu memang sudah ditetapkan. Rabbila tasarni pardanu anta khairul warisin. Kita meminta sesuatu yang terbaik. Allah berikan kita yang terbaik. Makanya ada kriteria untuk bisa mendapatkan jodoh itu. Salah satunya melihat bebet bobotnya itu. Ada melihat fisiknya, kemudian kemampuannya, kemudian keluarganya, baru terakhir agamanya. Lalu kita lihat sepupunya juga, jangan sampai jomplang gitu. Nah, jadi kita harus, karena dibutuhkan sakinah mawaddah warahmah. Betul. Yang namanya memilih jodoh yang pertama adalah niat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan jodoh yang terbaik. Istikharah, bermunajat, dekatkan diri kepada Allah. Perempuan itu nggak boleh royal sama suaminya. Belum calon suami. Ya kan, sama calonnya. Yang terpenting adalah bapak harus memuliakan anak perempuannya. Kasih yang terbaik, sehingga apa? Biasa dimuliakan, bukan memuliakan yang lain. Sehingga apa? Terjadi sebuah kebaikan dan keberkahan. Kayak bapak yang ini juga bisa dikasih keroyalan nih. Haji Asep. Haji, mau gak Haji? Dikasih diroyalin sama pokoknya Pak Dinar. ini Pak Habib. Habib aja. Habib ya. Habib pokoknya bagaimana anak saya sebagai apa tuh? Sering dia dimain-mainin sama laki-laki, dimanfaatin sama laki-laki, gimana? Mudah-mudahan anak bapak bisa husnul khotimah lah. Gimana caranya? Anak bapak biar husnul khotimah, berarti cepet dong. Kemana sih anaknya? Mungkin masuk bapak ini supaya anaknya kembali ke jalannya, malah didoain mati. Tiba buat orang yang udah nggak ada ya Pak Ustadz. Intinya gini, sebagai orang tua wajib mendoakan anaknya dengan doa yang baik, meminta kepada Allah, munajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anak saya mempunyai jodoh yang saleh, yang salehah, yang bertakwa kepada Allah, sehingga apa? Hidupnya dimudahkan. Ingat, doa ibu sama seperti doanya Nabi Ibrahim. Doanya bapak, insya Allah Allah kabulkan hajat dan doanya ketika dia bangun malam. Dan sebagai anak harus tahu diri, jauhi maksiat, jauhi perbuatan dosa. Bagaimana mau mendapatkan jodoh yang terbaik kalau dia bermaksiat? Temannya atau pasangannya pasti mengikutinya dan mencontohkannya.
Anwar, makanya jangan ajeb-ajeb mulu. Lu kok jadi gua? Pak Ustadz, Ya. Habib izin aku mau bertanya. Ya. Karena Bagus sekali. Ini pertanyaannya luar biasa. Partai belum nanya. Jadi gini Pak Ustadz. Kenapa sih Pak Ustadz dia? Kan terhura aku. Pak Ustadz, terhura namanya Terharu. manusia. Kan saya mendengar ya ceramah-ceramah Pak Ustadz yang kemarin ya, bahwa setiap manusia yang bernyawa itu kan pasti akan dipanggil Allah dan menjadi jenazah ya Pak Ustadz. Kalau mau kemana sih, Wak? Enggak, ini sebenarnya pertanyaan. Nah Pak Ustadz, terkadang kan kita manusia yang masih hidup itu kan ketika dia meninggal kita kan ngelawat ya Pak Ustadz ya. melayat. Nah pada saat kita melayat Pak Ustadz, di situ kan ada, maaf nih, ada jenazah yang lagi berbaring ya Pak Ustadz. Terus aku nggak sengaja ada di sampingnya Pak Ustadz. Nah kalau misalnya kita nggak sengaja ya Pak Ustadz bernafas di sebelah jenazah, apakah itu kita memiliki sifat sombong Pak Ustadz? Masalahnya bukan kayak gitu Anwar. Kalau ente gak napas itu sama juga sama jenazah, mati juga. Jadi mungkin Pak Anwar gini, hilangkanlah aura kematian. Kalau engkau melayat, maaf ya, ziarah kubur maka cucilah kakimu, jangan sampai ada tanah kuburan sampai ke rumah, sehingga membawa aura kematian pada keluarga. Jadi tidak ada semangat hidup dalam keluarga. Kemudian kalau kita datang melayat, usahakan pulang dari melayat cuci muka. Jangan sampai ada aura kematian. Maksudnya aura kematian, tidak ada semangat hidup. Saya sudah datang tadi melayat, nanti aku akan mati juga. Kemudian kalau kita datang, maaf, menyentuh jenazah, maka disunatkan untuk berwudu supaya hilang yang namanya aura kematian. Dan terakhir, kalau Anda ikut memandikan jenazah, maka disunatkan mandi. Di mana di situ? Jangan di situ. Jangan mandi bareng jenazahnya di rumah lo mandi. Mau nanya dong, Habib mau nanya. Bib ini kan buat Habib ya Bib ya khusus. Ya mandi bareng lagi di sana. Oh. Ada yang bilang sih bukan. Kalau lagi udah belum War? Udah. Ini kan kalau lagi bulan puasa kan aku tetap utamakan olahraga ya. Aku suka banget olahraga. Jadi kalau siang-siang itu aku kemarin tuh aku olahraga, aku berenang. Iya benar. Kebetulan aku berenang. Ya. Nah, aku mau tanya, kalau lagi kita berenang terus kentut di air, katanya puasanya batal. Nah, ini menarik pertanyaannya, Masya Allah. Dari tadi ini pertanyaannya yang lebih lempeng. Berbobot gak? Gak menarik apanya sih Habib? Kata Habib menarik apanya? Yang menarik tahu juga. Yang pertama, ketika seseorang berenang, kalau Om Igun tuh biasanya berenang itu sekitar jam 11, jam 12 siang, biar adem gitu ya. Nah, hindarilah mandi ketika siang hari. Yang terpenting satu hal, ketika kalian berenang, nyebur, kalian kentut, maka kalian batal puasanya. Kenapa? Menjaga 7 lubang. 7 lubang ini dijaga. Ketika kalian kentut, kalian membatalkan puasa kalian. Ya kan? Apalagi ketika nyelam, ya kan glegek lehernya. Nah, kalau Anwar mungkin nggak batal karena kan udah ketutup lubangnya War ya. Gini aja. Daripada bingung, ini ada informasi menarik nih. Mana tuh? Mana tuh? Penonton, cakep ya asisten Ane ya? Seger banget kayak jeruk peras. Anyway, ini kan aku udah bikinin PPT-nya nih. Nanti kamu lanjutin, nanti kamu send ke grup, ya kan? Karena aku tahu nih, kamu paling juara yang namanya bikin pitch deck, ya? Aman, udah aman. Pokoknya sama aku semuanya aman. Bener ya? Oke. Nah, ini kan bentar lagi buka puasa nih. Gimana kalau aku bikinin kamu Nutrisari? Yang pasti juaranya nyegerin, mau nggak? Mau banget. Ya udah, let's go. Nih, mau esnya banyak nggak? Oh, banyak dong biar seger. Ih, kamu juara juga ya nyiapin buka puasa. Ya iya dong, pastinya nih. Nih buat kamu. Wih, kelihatan seger banget nih. Iya, tapi nanti dulu ya kan. Nah, karena emang Nutrisari itu tuh paling juara nyegerinnya dan paling juara bervitamin. Karena kalau kita minum Nutrisari ini bisa memenuhi 100% kebutuhan vitamin C kalian. Keren nggak sih? Dan kamu bisa beli di mana aja. Ini kamu mau ke warung, mau di Starling, mau di online supermarket juga ada, gampang. Oh, ada di mana-mana ya. Yes. Selain rasa blewa sama jeruk peras, ini variannya banyak banget deh, serius. Aku mau semuanya deh. Banyak. Kamu mau apa nih? Ada jeruk peras, ada cincau, ada melon. Aduh, banyak banget deh pokoknya. Dan ada juga kamu dan aku. Pastinya. Saya emang cowok ya. Iya.
Iya. Dan pokoknya intinya kamu bisa beli di mana aja deh, pokoknya tenang aja. Varian rasanya banyak banget. Ini bisa didapetin di mana-mana. Aku pokoknya mau ntar abis ini aku mau yang cincau ya. Nanti aku ambilin semua sama buat kamu deh pokoknya. Dan tapi nih, kan kita pengen minum nih, bawain ini, pengen jaga, jangan sampai silap ya penonton ya. Belum ya, jangan ya. Kita bagi-bagi duit dulu, mau nggak? Ini bagus. 1 juta rupiah buat kalian di rumah nantinya ya. Let's go. Nih. Ini kan udah mau lebaran, ini pasti butuh banget yang namanya beli baju baru ya kan. Nah kalau misalnya nih kita bilang nanti Nutrisari, kalian jawabnya juaranya buka puasa bervitamin. Oke. Kita angkat dulu teleponnya, halo. Nutrisari. 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 Juaranya buka puasa bervitamin. Oke. Dengan siapa di mana? Dengan Rianti di Bekasi. Rianti di Bekasi. Oke, pertanyaan silahkan. Sebutkan varian Nutrisari yang bungkusnya paling besar di taman ini. A. Belewah. B. Jeruk peras. Jawabannya? A. Belewah. Bener nggak? Bener, belewah. 1 juta rupiah. Dan pasti lupa dipotong pajak ya. Penonton, Nutrisari juaranya buka puasa bervitamin. Nutrisari, Nutrisari, buka puasa Nutrisari. Nutrisari, Nutrisari, buka puasa Nutrisari. Silakan Fajar. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'azran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahu 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita hidup di muka bumi ini harus mengerti dan memahami aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Siapa orang yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Dan tentunya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat buat orang lain. Ketika seorang manusia tersebut dapat rezeki dari Allah, dia bersedekah, dia membayar zakat, dia mengeluarkan hartanya, maka ini manusia yang selalu akan banyak hartanya. Karena apa? Ibarat keran. Ketika kerannya semakin dibuka, airnya mengalir, dan rezeki pun sama seperti air yang mengalir. Ketika seorang itu bakhil dan dia pelit, dia tidak berbuat baik kepada siapapun, maka orang yang berbuat baik, bakhil atau pelit akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbuat baik akan mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Ketika dia memaafkan orang lain, dia berbudi pekerti yang baik, dia selalu melupakan kesalahan orang lain, maka Allah yang memberikan ganjaran yang besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan manusia tersebut mendapatkan surganya Allah. Ternyata masuk surga itu tidaklah sulit bagi mereka yang memahaminya. Seperti anak kecil yang ketika dia belajar matematika, dia fokus mempelajarinya dan dia mengerti dan menguasai matematika atau kimia, dan dia menguasainya karena dia belajar, Masya Allah, dia sangat hebat. Nah, sama seperti orang yang beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, terbiasa, nikmat, insya Allah dia ahlu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Ingat, Allah mengingatkan dalam surah Al-Qalam bahwa sesungguhnya kebaikan yang engkau lakukan akan menjadi jariah. Bahkan kita tidak usah dengarkan omongan orang ketika kita berbuat baik, karena sesungguhnya kita adalah memiliki budi pekerti. Yang jelas, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Tergantung dari niatnya. Jangan dengarkan kalimat kata-kata orang.
Kita tidak butuh penghargaan pujian dari manusia. Kita butuh penghargaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa belajar, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena sungguh kebaikan itu kembali pada diri kita dan bisa bermanfaat buat orang lain. Jangan pernah berhenti berbuat baik.